البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuki tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-214 dari surat Al-Baqarah. Yang mana ayat yang ke-214 ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya masuk surga itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Dalam artian butuh seseorang itu menempuh perjalanan-perjalanan pengorbanan serta perjuangan. Karena sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Hujjibatil jannah bil makarih." Bahwasanya surga itu dihalang-halangi atau surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh manusia, perkara-perkara yang berat untuk manusia lakukan. Nah, jadi bukan seenaknya sendiri, bukan barakallahu fikum bersenang-senang, namun butuh perjuangan, pengorbanan dan amalan-amalan saleh yang bisa menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum," apakah kalian menyangka, "an tadkhulul jannah," bahwasanya kalian akan masuk surga, "wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum," dan tatkala ketika telah datang kepada kalian permisalan terhadap orang-orang yang telah terdahulu sebelum kalian, mereka ditimpa ba'sa itu kefakiran, wad-dharra sebuah kesusahan, kesedihan, serta penyakit-penyakit dan juga yang semisalnya. Wa zulzilu, hingga mereka pun digoncang dengan goncangan yang sangat luar biasa. Hatta yaqular rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Karena ujian yang sangat berlipat-lipat dan juga besar tersebut, akhirnya hingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya itu mengatakan, kapan pertolongan Allah Ta'ala datang? Seperti itu. Karena ujiannya sangat luar biasa, besar sekali ujiannya. Jadi jangan sampai kita menganggap ujian itu hanya orang yang ditimpa dengan musibah, bala, malapetaka. Ujian itu bisa berupa kenikmatan. Paham ya? Misalkan orang diberikan kenikmatan harta yang melimpah, rezeki yang luas dan semisalnya. Itu bukan maknanya terus dia enggak diuji. Itu juga ujian. Dengan harta yang melimpah, kemudian makanan yang mewah atau istilahnya kehidupan yang tenang, senang dan misalnya, itu juga ujian. Apakah bersyukur atau tidak? Paham ya? Jadi ujian itu jangan sampai bayangan kita ujian itu cuman orang yang ditimpa penyakit, kefakiran, kemudian kesusahan. Bukan itu saja ujian itu. Jadi ujian memiliki dua bentuk, barakallahu fikum. Bentuk yang pertama berupa barakallahu fikum kenikmatan, kesehatan, kehidupan, itu semua ujian juga. Diuji dengan kenikmatan, kesehatan dan barakallahu fikum dan kesenangan, itu bersyukur enggak dengan adanya kenikmatan tersebut? Kan ujian itu. Atau bahkan dia malah berbuat kekufuran dan bangga dengan harta yang dia miliki kemudian tidak bersyukur. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah, atau ujian yang kedua bentuknya adalah sebuah musibah. Hukuman, bala, cobaan, ujian, mungkin ditimpakan penyakit, atau kefakiran, kemiskinan, itu ujian bukan? Ujian. Manusia dalam menghadapi ujian ini ada dua kemungkinan juga, yaitu
imma dia ridha dengan ujian yang Allah Taala berikan kepadanya, atau dia justru apa? Tidak terima dan na'am barakallahu fikum murka terhadap ujian yang Allah Taala berikan kepadanya. Nah, yang ridha dapat keridhaan, yang murka dapat kemurkaan. Karena ujian yang Allah Taala berikan kepada hamba, terutama seorang muslim mukmin, itu menunjukkan bahwasanya Allah Taala cinta terhadap hamba tersebut. Jadi jangan sampai kita muncul, wah kok kita diuji dengan penyakit ya ini, berarti Allah Taala enggak cinta dengan kita. Jangan seperti itu. Bahkan itu menunjukkan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innallaha 'azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ketika mencintai sekelompok kaum menguji mereka, memberikan ujian kepada mereka, cobaan kepada mereka. Namun ada dua kemungkinan. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Maksudnya orang yang ridha, nah, terima apa adanya dan ujian yang ada tersebut dengan sabar dan semisalnya, bahkan kalau dia bisa mensyukuri ujian tersebut, nah, mengatakan alhamdulillah ala kulli hal misalkan, nah, maka akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa man sakhita falahu sukhut, dan barang siapa yang dia itu murka terhadap ujian tersebut, terhadap cobaan tersebut, tidak terima, gundah gulana, keluh kesah, kemudian bahkan banyak istilahnya komentar, omel-omel dan semisalnya, maka apa? Dapat juga kemurkaan. Jadi ujian itu macam-macam barakallahu fikum, jangan sampai kita anggap ujian itu cuman barakallahu fikum perkara-perkara yang menyusahkan, bukan. Terkadang diuji dengan barakallahu fikum kenikmatan yang melimpah-limpah. Coba kita ingat kembali bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan penduduk kampung yang semula tenang, tentram, mendapatkan rezeki dari seluruh penjuru. Namun gara-gara mereka tidak bersyukur dengan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa ketenangan, ketentraman dan juga rezeki yang melimpah tersebut, akhirnya apa? Allah taala balik menjadi apa? Menjadi negeri yang penuh dengan menakutkan, kemudian kelaparan penduduknya dan semisalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqahu Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un." Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala telah berikan permisalan kepada kita semuanya, kepada kalian semuanya, dengan permisalan sebuah kampung ini ya, yang semula kampung tersebut barakallahu fikum kanat aminatan mutmainnah, dulunya tenang, aman, tentram, intinya enggak ada perkara-perkara yang menakutkan di situ. Ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Rezekinya datang dari seluruh penjuru ke kampung tersebut. Tinggal apa aslinya? Tinggal bersyukur saja. Namun malah justru mereka menghadapi ujian yang berupa kenikmatan itu dengan kufur nikmat. Akhirnya apa? Fakafarat bi an'amillah. Justru penduduk kampung tersebut kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dibalas dengan yang setimpal wal iyadu billah, yaitu apa? Fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kaum atau kampung tersebut barakallahu fikum dengan rasa takut dan juga kelaparan. Sebabnya apa? Dengan sebab apa yang mereka perbuat. Jadi hilangnya kenikmatan yang ada pada seorang hamba itu sebabnya bukan barakallahu fikum tidak lain karena hamba itu sendiri. Paham ya? Tidak lain karena hamba itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annallaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Nah, yang demikian itu dzalika bi annallaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengubah kenikmatan yang Allah telah berikan kepada sekelompok kaum, melainkan mereka sendiri yang mengubah. Nah, melainkan mereka sendiri yang mengubah. Jadi sebabnya mereka semua. Nah, karena hamba tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah telah cabut kenikmatan yang sangat melimpah tersebut. Nah, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan, keonaran di daratan maupun di lautan sebabnya karena ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perkara-perkara haram, berjudi, kemudian barakallahu fikum perzinahan, perjudian, pembunuhan dan semisalnya, sebabnya karena ulah tangan manusia itu sendiri. Wal iyadu billah. Naam.
Kita lihat sini barakallahu fikum. Kemudian ketika para rasul dan juga orang yang beriman mengatakan, "Mata nasrullah?" Kapan pertolongan itu datang? Kapan pertolongan Allah Taala datang? Karena mereka yaitu rasul dan juga para nabi dan juga barakallahu fikum orang-orang yang beriman terhadap rasul tersebut, mereka menyandarkan pertolongan datang dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pertolongan yang mutlak itu hanya Allah Taala yang miliki. Nah, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Tidaklah ada pertolongan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman barakallahu fikum, "Iyang surkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhdzulkum faman dzalladzi yansurukum ba'dih." Jika Allah Taala menolong kalian, niscaya enggak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan kalian. Namun jika Allah Taala menghinakan kalian, merendahkan kalian, siapa lagi yang akan menolong selain Allah Subhanahu wa taala? Nah, kita lihat di sini para rasul ketika ditimpa sebuah ujian yang sangat luar biasa dan orang yang beriman mengatakan, "Mata nasrullah?" Kapan pertolongan Allah Taala datang? "Ala inna nasrallahi qarib." Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah Taala itu sangat dekat. Jadi perlu diperhatikan barakallahu fikum, pemegang kebenaran dimanapun mereka berada pasti ujian akan menghampirinya. Oleh karena itu yakinilah bahwasannya ujian dan pertolongan itu adalah dua perkara yang merupakan sunnatullah jalla wa ala. Perkara yang tidak terpisahkan, apalagi pemegang kebenaran. Oleh karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaih menyatakan dalam kitab beliau An-Nuniyah, apa itu? Wal haqqu mumtahan wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadhihi sunnatur rahmani. Dalam Nuniyah Al-Imam Ibnul Qayyim punya Nuniyah ya, kitab Nuniyah itu kitab barakallahu fikum sebuah pantun atau puisi menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diakhiri dengan huruf nun di situ. Nah, barakallahu fikum. Beliau mengatakan wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadhihi sunnatur rahmani. Yang namanya kebenaran itu pasti akan ditolong dan akan diuji. Dan jangan heran kata beliau. Jangan heran. Nah, jangan heran. Karena apa? Karena pertolongan dan ujian itu adalah apa? Adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, jangan sampai kita merasa tidak diuji barakallahu fikum. Manakala kita barakallahu fikum selama mendakwakan kebenaran, mendakwakan al-haq, Al-Qur'an dan Sunnah pasti akan diuji. Nah, akan diuji dengan baik berupa cacian, makian, gunjingan, pengusiran mesti ada saja. Paham itu ya? Ujian tersebut kita hadapi dengan kesabaran. Naam. Kita lihat sini qala al-mufassirun asbahumullah. Naam. Bal adzanantum ayyuhal mu'minun an tadkhulul jannata. Bahkan apakah kalian menyangka wahai segenap kaum mukminin, kalian itu akan masuk surga? Walamma yusibkum minal ibtila mithlu ma asabal mu'minin alladzina madaw min qablikum. Dan tatkala atau ketika menimpa kepada kalian berupa ibtila, ujian, cobaan seperti apa-apa yang menimpa orang-orang mukminin sebelum kalian, minal faqri wal amrati wal khawfi wal ru'b, berupa kefakiran dan penyakit-penyakit dan rasa takut serta rasa yang mengkhawatirkan, wa zulzilu bi anwa'il makhawif, dan mereka digoncang dengan berbagai macam jenis perkara yang menakutkan. Hatta qala rasuluhum wal mu'minuna ma'ah, hingga rasul mereka dan orang yang beriman bersamanya ala sabilil istijal lin nasr minallahi ta'ala, dalam bentuk apa? Mereka tergesa-gesa karena mengharapkan pertolongan ini. Tergesa-gesa mengharapkan pertolongan, akhirnya mereka mengatakan, "Mata nasrullah?" Kapan pertolongan Allah Taala datang? "Ala inna nasrallahi qaribun minal mu'minin." Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dekat terhadap orang-orang mukminin. Oleh karena itu sangat disayangkan orang-orang Yahud dan Nasara, mereka mengkapling bahwasanya surga itu milik siapa? Milik mereka. Padahal mereka sudah dicap sejak awal bahwasanya mereka termasuk penghuni neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab al-yahud wan nasara dan orang musyrikin fi nari jahannam, mereka berada di dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya. Mereka mengatakan apa? Na'am barakallahu fikum. Naam, mereka mengatakan bahwasanya la tatlainam. Wa qala la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Gitu ya. Ya kan? Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Naam, artinya
ketika mereka berkata, la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi, orang Nasara, kata mereka. Bayangkan itu. Jadi yang lainnya tiadakan. Enggak ada yang masuk surga kecuali Yahudi dan Nasara. Langsung dibantai Allah Ta'ala, tilka amanihum. Itu sekedar angan-angan mereka saja. Nah, langsung dibantai yang terakhir apa? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Gitu kan? Nah, datangkanlah argumen kalian, bukti kalian kalau memang benar-benar kalian itu orang jujur. Nah, ya kan? Ya barakallahu fikum. Kemudian berikutnya bala man aslama wajhahu lillahi wa muhsin. Bahkan yang masuk surga itu adalah orang-orang yang memurnikan agamanya untuk Allah Ta'ala dan dia muhsin, mengikuti apa? Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Nah, Allahu musta'an. Orang-orang Yahud wan Nasara. Kita tutup yang terakhir barakallahu fikum ayat yang ke-215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang kalian infakkan. Qul, katakanlah, ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Katakanlah, apa-apa yang kalian infakkan berupa kebaikan untuk kedua orang tua, untuk kerabat dekat, untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang miskin, wa ibnis sabil, dan orang-orang yang mereka barakallahu fikum lagi musafir butuh bantuan semisalnya. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja yang kalian lakukan berupa kebaikan, maka sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui. Jadi kebaikan sedikit apa saja, sekecil apapun, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Jadi yang namanya sedekah, infak itu tidak harus uang, tidak harus harta ya. Nah, barakallahu fikum, ucapan yang baik juga sedekah, menghilangkan rintangan dari jalan juga sedekah. Paham ya? Memberikan nasihat kepada saudaranya sedekah juga. Nah, seperti itu. Kita lihat tafsirannya barakallahu fikum. Qala al-mufassiruna sabahumullah, yas'aluka ashabuka ayyuhan nabi. Telah bertanya kepadamu atau bertanya kepadamu para sahabatmu wahai Nabi, ayya syai'an yunfikuna min asnafi amwalihim taqarruban ila Allah Ta'ala. Nah, sesuatu apa yang mereka infakkan? Nah, daripada jenis-jenis harta mereka dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala man yunfikun, dan untuk siapa mereka infakkan? Qul, katakanlah. Nah, qul lahum, katakanlah kepada mereka, anfaqu ayya khairin atau anfiqu ayya khairin yatayassar lakum min asnafil mal al-halal at-tayyib. Infakkanlah oleh kalian, infakkanlah oleh kalian ayya khairin, kebaikan mana saja yang dimudahkan untuk kalian berupa jenis-jenis harta yang halal yang tayyib. Jadi kalau bersedekah itu dengan harta yang tayyib yang halal. Kalau misalkan ada orang sedekah menginfakkan hartanya, itu hartanya harta curian, diterima enggak pahalanya? Dapat pahala enggak dia? Sedekah dari harta curian. Dalilnya mana? Ada orang yang penting kan sedekah walaupun hartanya curian itu. Yang penting kan sedekah kan, yang penting. Yang penting sedekah kan? Ya, maksudnya diterima enggak kira-kira amalannya? Enggak diterima ya. Dalilnya adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na barakallahu fikum, la yaqbalullahu salata bi ghairi tuhurin wala shadaqata min ghululin." Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari harta curian. Ghulul itu harta curian, harta rampasan perang, harta ghanimah yang belum dibagikan langsung dicuri, dipakai sedekah enggak terima. Paham ya? Dikiaskan situ harta curian juga enggak terima. Apa maksudnya ya? Kalau ada nas seperti itu berarti kembali kepada hukum asalnya, yaitu harta curian yang dia sedekahkan tidak terima dan dia berdosa tentunya. Apa maksudnya ya? Karena sudah kita lewati bahwasanya sebuah larangan manakala kembali kepada zat yang dilarang itu sendiri, maka amalan tersebut adalah batil, tidak diterima. Tapi kalau sebuah larangan kembali di luar amalan itu sendiri, misalkan barakallahu fikum, larangan mencuri sendiri. Paham ya? Dia sholat dengan pakaian curian. Enggak ada, jangan kalian sholat dengan pakaian curian, enggak ada lafaz seperti itu dalil. Tapi ada larangan untuk mencuri. Nah, itu amalannya bagaimana? Amalannya? Sholatnya diterima? Amalannya diterima tapi dia berdosa karena mencuri. Bedakan ya, sholat dengan pakaian curian. Oh, dia mau sholat ke masjid, dengar adzan ke masjid, tapi ternyata lagi lewat di rumah tetangganya, ada baju bagus, ambil, langsung pakai itu sholat. Sholatnya sah nggak? Sah, tapi dia berdosa. Karena larangannya kembali ke, tidak kembali ke zat sholat itu, tapi larangannya kembali mana? Ke larangan mencuri tadi. Tapi kalau larangan kembali ke zat sholat itu sendiri, batal, rusak, dia berdosa. Seperti
la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian salat menghadap kuburan dan jangan duduk di atasnya. Berarti kalau dia salat menghadap kuburan, walaupun salatnya seperti salatnya Rasulullah persis gitu, salatnya terima enggak? Batal, rusak, dia berdosa. Karena kembali larangannya kepada zatnya. Pahami bedanya ya? Nah, kalau larangan kembali ke zat amalan ibadah itu sendiri, kalau dia amalkan maka dia berdosa dan tidak sah amalannya. Tapi kalau larangan kembali ke di luar zat amalan itu, maka amalannya sah, cuman dia berdosa karena melakukan larangan tadi. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fiik. Itu perlu diperhatikan, dibahas dalam usul, dibahas dalam kitab Usul 6. Kemudian kita lihat di sini barakallahu fiikum hafizakumullah. Waj'alu nafaqatakum lil walidain, dan jadikanlah nafkah kalian untuk kedua orang tua, wal aqrabin, dan kerabat-kerabat dekat, min ahlikum, dari keluarga kalian, wa dawi arhamikum, dan juga orang-orang yang memiliki barakallahu fiikum dalam artian kerabat kalian, istilahnya silat yang memiliki silaturahim terhadap kalian, wal yatama, dan orang-orang yatim, alladzina mata aba'uhum wa hum duna sinil bulugh, yaitu orang-orang yatim itu adalah orang-orang yang bapak-bapak mereka mati, meninggal sebelum mereka menginjak masa atau waktu dewasa. Paham ya? Jadi orang yatim itu adalah apa? Adalah anak-anak atau orang-orang yang bapak mereka meninggal sebelum mereka dewasa. Paham ya? Piatu apa piatu? Yayasan yatim piatu gitu. Pernah lihat tulisan itu enggak? Itu piatu apa piatu itu? Anak yatim piatu itu ibunya, kalau yatim bapaknya, itu gimana? Atau ada dalilnya enggak piatu itu? Enggak ada ya? Enggak ada, barakallahu fikum. Dalam artinya diilhakan juga di situ. Nah, barakallahu fikum, walaupun sana ada penamaan yang lain, cuman yang ghalibnya kebanyakannya menggunakan lafaz yatim. Tahu ya? Yaitu anak-anak yang sebelum dewasa bapaknya sudah meninggal, yatim. Nah, ada lafaz piatu itu ya bahasa Indonesia saja itu. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Wal muhtajin alladziina la yamlikuna ma yakfihim wa yasuddu hajatahum, dan orang-orang yang butuh yang mereka tidak memiliki apa-apa yang bisa mencukupi mereka dan tidak bisa menutupi kebutuhan mereka, orang-orang fakir. Nah, orang miskin yang mereka itu sebenarnya punya, cuman kepunyaannya itu, keperluan dia atau istilahnya yang dia miliki itu tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka. Jadi maksudnya itu dia punya, cuman ketika digunakan itu yang mencukupi hari itu saja. Yang berikutnya harus nyari lagi dan misalnya. Nah, wal musafir al-muhtaj alladhi ba'uda an ahlihi wa malih, dan orang yang lagi safar, bepergian jauh, dan dia butuh dan dia jauh dari keluarganya serta hartanya. Boleh kita kasih mereka. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha ta'ala bihi alim. Dan seluruh perkara apa saja berupa kebaikan, sedikit maupun banyak, kecil maupun besar, berupa kebaikan yang kalian lakukan, maka Allah Ta'ala Maha mengetahuinya. Oleh karena itu barakallahu fikum, kalau ada orang yang pelit, dia ngasih sesuatu pada kita, segera diterima. Karena biasanya orang pelit itu kalau ngasih sesuatu berubah pikiran. Kalau nggak segera diterima nanti nggak jadi ngasih. Paham ya? Oleh karena itu sebutkan dalam ini faedah aja ya, sebuah pantun atau puisi. Nah, barakallahu fikum, khudil qalila minal bakhili wa dhummahu innal qalila minal bakhili katsiru. Artinya, ambillah sesuatu yang sedikit dari orang yang pelit. Karena sesuatu yang sedikit itu menurut orang yang pelit banyak. Paham ya? Jadi kalau nggak segera diambil, itu nanti mungkin berubah pikiran, nggak jadi dikasihkan itu loh. Itu sekedar apa? Sekedar selingan mengenai faedah mengenai pantun tadi ya, bahwasanya khudil qalila minal bakhili wa dhummahu innal qalila minal bakhili katsiru. Artinya ambillah sedikit yang diberikan dari orang yang pelit tadi. Karena sesuatu yang sedikit dari orang yang pelit itu apa? Banyak. Nah, barakallahu fiikum wa taqullaha. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.